bugar, sekarang sudah meninggal. Bang, minta sarper dong, kayak gitu. Hai Sobat Bawaslu, dengan Inan di sini bersama dengan Kordif kami dari Kordif HPPM. Kita dari Panwascam Ngantang, Kordif HPPM. Perkenalkan, nama saya Echa dan di sebelah saya ada Ibu Herdiana. Senior saya, Ibu Kusnul Khotimah dari Divisi HPPM. Saya dari Panwaslu Kecamatan Dau. Selamat pagi, alhamdulillah pagi ini kabarnya baik. Saya Muhammad Faizul Fuad. Saya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Pakis. Kalau untuk permasalahan dan kendala sebenarnya masalah ini adalah masalah klasik yang selalu muncul pada pemilu ke pemilu. Di setiap tahapan penyusunan daftar pemilih khususnya. Salah satu contoh adalah daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat yang selalu muncul di tahapan penyusunan daftar pemilih itu. Begitu. Kami menemukan beberapa permasalahan yang kemudian akan menimbulkan potensi data ganda, kerancuan data seperti RT RW 0 dan lain sebagainya. Itu kita harus kawal dan pastikan agar masyarakat di Karangploso khususnya masuk dalam DPT. Data pemilih kami yang hasil pengawasan tidak sesuai dengan DPHP waktu pleno di kabupaten, karena ada perubahan di kabupaten yang tanpa sepengetahuan kita. Berarti kita ambil data itu dari teman-teman PKD, kita tabulasikan, ternyata datanya ada selisih 2 di kabupaten, dan akhirnya kita cari, kita sinkronkan dengan penyelenggara yang lain, penyelenggara pemilu itu memang ada selisih 2, karena di Desa Mulyorejo itu ternyata harusnya ada 2, tapi kenapa tidak ditulis 2-nya? Masih salah inputnya. Data pemilih selalu menjadi pembicaraan yang hangat karena berpotensi menimbulkan permasalahan yang sangat besar. Data pemilih ini juga yang tetap menjadi salah satu objek perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Data pemilih ini permasalahannya kerap kali terjadi dan selalu menjadi sorotan publik bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU. Salah satu contoh permasalahan data pemilih adalah ketika ada daftar pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat atau TNS dan sudah dilakukan pencoretan ketika di desa ataupun di kecamatan. Tetapi pada kenyataannya masih berulang kali muncul di Sidale yang merupakan acuan data bagi KPU. Di tingkat kecamatan itu sempat terjadi kemacetan karena adanya 2 desa yang tidak cocok dan tidak sama, sehingga pada waktu itu prosesnya itu diulangi pembacaannya. Kami juga di dalam 2 desa itu akhirnya pembacaan ulang untuk per masing-masing TPS, dan kebetulan dapat terselesaikan dengan baik di tanggal 9 Mei. Di tanggal 9 Mei itu dilakukan pleno DPS HP, baru sempat tertandatangani di jam 3 malam, sehingga tertandatanganinya di tanggal 10 Mei tahun 2023. Sehingga alhamdulillah permasalahan itu terjadi dan dapat terlaksana dengan baik. Itu pun lancarnya kegiatan DPS HP tidak luput dari peran aktif PKD sekecamatan Singosari. Dan memang kemarin juga di beberapa BA teman-teman dari desa itu kan waktu pleno tanggapan dan masukan dari PKD kan nggak pernah terangkum di dalam BA tersebut. Akhirnya kemarin sempat kita angkat ketika pleno tingkat kecamatan agar kiranya teman-teman DPS itu ketika memang ada masukan dari masyarakat
memang dijalankan, tidak hanya menjadi tulisan saja. Masih ada beberapa tahapan dan memang kita sangat berharap peran serta dari masyarakat, peran serta dari partai politik, peserta pemilu nanti bisa untuk menyempurnakan lah daripada DPT itu nantinya sendiri. Ya, dan agar nanti masyarakat Indonesia bisa memilih, tidak ada yang tertinggal. Betul, haknya bisa terlindungi semua. Ya. Berhubung saat ini lain dengan pengawasan kita zaman dulu karena keterbatasan data dan terkait STPJM atau apa yang ada di PPK itu, jadi kita agak kesulitan untuk mencari data. Terus ya mungkin PKD sendiri tidak kekurangan akal untuk itu mencermati DPS tadi itu. Wow. Kita sendiri tidak mendapat keterbukaan dari penyelenggara teknis. Tapi emangnya ada aturannya Mbak? Yang kayak nggak boleh ngasih jumlah LP yang di termasuk BA itu? Iya, sebenarnya kalau dilihat dari PKPU itu lampiran 9 memang tidak ada kolom L dan P. Cuman ya gini loh, walaupun tidak ada, kita kan ikut bertanggung jawab. Toh kalau ada apa-apa, kalau ada selisih kan Panwas sendiri nanti yang ikut, seperti itu. Ya, tapi mau gimana lagi? Mungkin ini ya memang bentuk dinamika lah, bentuk dinamika menjadi penyelenggara pemilu. Tapi seru ya kalau di lapangannya. Seru sekali. Semangat buat tahapan-tahapan selanjutnya, oke? Semangat. Siapa saja desa-desa yang sudah menempel DPSHP tadi? Ada yang menjawab sudah, ada yang belum. Pandanajeng ini belum. Akhirnya saya jam 12 tanya, Pandanajeng kok belum ada konfirmasi? Belum, masih nunggu yang ngambil berkas dari PPK. Akhirnya kami tunggu karena jam 2 ini harus sudah tertempel. Akhirnya setelah konfirmasi lagi sama sekretariatnya tadi sudah ditempel. Cuman tanpa sepengetahuan PPS sama PKD. Akhirnya, loh kok sudah ditempel? Ya wis, untuk dokumentasi bahwa di situ penempelan itu ada PPS dan PKD. Akhirnya malam itu sebelum sahur itu PPS sama PKD itu meluncur ke balai desa. Tidak sedang berada di rumah dan kebetulan yang menjaga rumah itu kurang ramah. Jadi itu harus membuat kita besok harus balik lagi memvalidasi data apakah memang benar yang bersangkutan itu warga kecamatan. Di Kecamatan Pakis, rapat plenonya dalam rangka rekapitulasi penyusunan DPSHP tersebut berjalan cukup lama, yaitu 12 jam. Dimulai jam 3 sore, selesai jam 3 dini hari. Nah, ini benar-benar di luar dugaan teman-teman PPK atau mungkin yang lain. Mengapa? Ternyata dalam kegiatan tersebut kami menemukan banyak ketidaksesuaian data dan di situ kami memberikan masukan, memberikan saran agar dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga rapat pleno tersebut berjalan cukup alot, cukup lama selama 12 jam. Tapi kenyataannya yang diinputkan di kabupaten itu adalah data awal, bukan, maksudnya di lembar awal. Di lembar berita acara itu ada lampiran sebenarnya di halaman kedua, tapi memang itu kesalahan dari teman-teman kayaknya bahwa lampiran perbaikan, berita acara perbaikan itu seharusnya dilampirkan di depan, bukan di belakang. PPS. Baru PPS. Jadi PPS itu menunggu Panwas dulu mencermati, baru dia mencermati. Padahal jadi, seharusnya berbarengan ya, biar sinkron datanya. Kayaknya data itu yang tadi saya bilang itu sengaja dimasukkan ke, kita kan percaya ke PKD juga. Terus kita juga mencari data juga memang ada di DPS HP akhir itu ada. Tapi ternyata yang dimaksud itu bukan yang itu, seperti itu. Yang bikin lucu itu kemarin yang saya ingat itu ketika PKD menyetorkan kepada saya itu seperti ini. Pak, ini nggak ada pekerjaannya gitu kan, pasti ini ditanya pekerjaannya nanti itu kan. Nah, pekerjaannya apa? Masa iya saya harus coklit ke
ke itu. Ya, ke... terutama untuk pemilih yang TMS meninggal dunia. Iya, kan ditanya gitu. juga itu. Di situ ada kolom pekerjaan macam-macam, tapi PKD menanyakan itu karena kadang PKD itu mendapat data itu ada yang kurang lengkap mungkin, apalagi pekerjaan. Suatu saat ada PKD yang mungkin baru, jadi mereka menanyakan kenapa kok orang meninggal masih ditanya pekerjaannya apa. Seperti itu, seperti itu. Ya